Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Farfan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan tentang analisa pesaing. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Jadi misalkan kita menjual sepeda motor, berarti pesaing kita adalah perusahaan yang menjual sepeda motor juga. Kemudian hal-hal yang perlu kita ketahui dari pesaing. Tentu dalam menghadapi persaingan dengan pesaing kita, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, kelengkapan mutu dan desain, kemudian harga yang ditawarkan, kemudian saluran distribusi yang dimiliki, kemudian promosi yang dijalankan, kemudian rencana kegiatan pesaing ke depan. Kemudian analisa pesaing. Dalam melakukan analisa pesaing ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pesaing, kemudian menentukan sasaran pesaing, mengidentifikasi strategi pesaing, kemudian analisa kekuatan dan kelemahan pesaing, kemudian identifikasi reaksi pesaing, kemudian strategi menghadapi pesaing. Nah, kita akan membahas satu persatu dari tahapan analisa pesaing tersebut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pesaing. Dalam mengidentifikasi pesaing, tentu kita harus memperhatikan atau mengamati beberapa hal, yaitu yang pertama jenis produk yang ditawarkan, kemudian melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing, kemudian mengidentifikasi peluang dan ancaman, kemudian mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan dari pesaing kita. Kemudian kita menentukan sasaran pesaing. Dalam menentukan sasaran pesaing ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu memaksimalkan laba, kemudian memperbesar market share, terus meningkatkan mutu produk, kemudian mematikan atau menghambat pesaing. Kemudian kita harus mengidentifikasi strategi pesaing. Ada beberapa strategi, yaitu strategi menyerang yang lemah, kemudian strategi menyerang yang kuat, strategi gerilya, strategi bertahan. Kita juga harus menganalisa kekuatan dan kelemahan pesaing. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu mencari dan mengumpulkan data tentang sasaran dan strategi kinerja pesaing, kemudian mencari tahu kekuatan pesaing tentang keuangan, SDM, teknologi, dan lobby di pasar. Kemudian mengetahui market share yang dikuasai pesaing dan tindakan pesaing terhadap pelanggan. Kemudian mencari tahu kelemahan pesaing tentang keuangan, SDM, teknologi, dan lobby di pasar. Nah, kita juga harus mengidentifikasi reaksi dari pesaing kita. Jadi tentu kita juga harus mengamati reaksi apa yang akan ditampilkan oleh pesaing kita jika kita bersaing. Yang pertama yaitu setiap serangan harus dipertimbangkan secara hati-hati terhadap reaksi pesaing. Kemudian harus memprioritaskan mana yang akan kita serang, mengukur kekuatan dan kelemahan kita terhadap pesaing. Kemudian dalam strategi menghadapi pesaing ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Yang pertama strategi memimpin pasar atau market leader, kemudian strategi penantang pasar atau market challenger, kemudian strategi pengikut pasar atau market follower, kemudian strategi rolong pasar atau market nation. Strategi penyerangan itu ada beberapa, yaitu strategi serangan frontal, yaitu kita menyerang dengan penuh dan langsung terhadap kekuatan pesaing dari segi harga, promosi maupun distribusi. Kemudian strategi serangan samping, yaitu serangan tidak berhadapan langsung dengan lawan, tapi kita menyerang dari sisi kelemahannya lawan. Kemudian strategi serangan melambung, yaitu melakukan serangan secara tidak langsung, melakukan diversifikasi produk yang tidak terkait, kemudian memasuki pasar wilayah yang baru. Nah, yang terakhir yaitu serangan gerilya. Kalau serangan gerilya ini kita penantang melakukan serangan secara kecil-kecilan dan terbatas. Penantang tidak memiliki kekuatan yang memadai, terutama dalam hal keuangan. Serangan dilakukan secara berkala untuk menggoyahkan posisi lawan. Cara-cara serangan gerilya yaitu yang pertama penurunan harga secara selektif pada produk tertentu. Jadi kita hanya menurunkan harga pada produk-produk tertentu karena kita belum kuat, jadi hanya menyerang pada sisi tertentu. Kemudian pembajakan eksklusif pesaing, ledakan promosi besar-besaran. Biasanya serangan dilakukan dengan perusahaan terhadap menghadapi perusahaan yang besar.
Demikian presentasi dari kami tentang analisa pesaing. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi